Om Swastiastu, halo apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Silahkan disimak video pembelajaran berikut ini ya. Menghargai Maharesi penerima Wahyu Weda. Saptarsi sebagai penerima Wahyu Weda. Saptarsi ialah orang-orang suci yang diberikan kemampuan untuk menerima wahyu dari Sang Yang Widi. Kata Saptarsi berasal dari bahasa Sanskerta. Kata Sapta artinya 7 dan Resi artinya bijaksana, pendeta, seorang pertapa, penulis, penyair, dan orang suci. Jadi Saptarsi adalah 7 orang pendeta atau orang suci yang menulis wahyu-wahyu Weda dari Sang Yang Widi. Menghargai Maharesi penerima Wahyu Weda. Setiap orang yang terlahir ke dunia memiliki 3 hutang yang disebut Trirena. Salah satunya adalah Resi Rena, yaitu hutang ilmu kepada resi atau guru. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu hormat dan menghargai jasa-jasanya. Para Maharesi yang menerima wahyu Sang Yang Widi sebanyak 7 orang yang dikenal dengan sebutan Sapta Resi. Sapta Resi penerima wahyu Sang Yang Widi yaitu 1. Maharesi Getsamada, 2. Maharesi Wiswamitra, 3. Maharesi Wamadewa, 4. Maharesi Atri, 5. Maharesi Bharadwaja, 6. Maharesi Wasista, dan 7. Maharesi Kanwa. Maharesi penyusun Caturweda. Maharesi Vyasa melakukan upaya untuk mengkodifikasi ayat-ayat suci yang diterima oleh para Maharesi agar tidak hilang dan punah. Maharesi Vyasa mengelompokkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan tujuannya. Beliau dibantu oleh para muridnya. Karena jasa beliau, kita patut menghormatinya. 1. Maharesi penyusun Rigweda. Pagi-pagi, Maharesi Vyasa duduk di bawah pohon depan asrama. Kemudian beliau memanggil murid-muridnya. Maharesi Vyasa menugaskan Maharesi Pulaha untuk menyusun kitab suci Rigweda. Maharesi Pulaha khusus menghimpun mantra-mantra yang berisi tentang pujian-pujian kehadapan Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Hasil pengelompokannya dikenal dengan nama Rigweda Samhita. 2. Maharesi penyusun Samaweda. Maharesi Vyasa memberikan tugas kepada Maharesi Jaimini untuk menyusun kitab Samaweda Samhita. Maharesi Jaimini khusus menghimpun mantra-mantra yang berisi tentang lagu-lagu pujaan kehadapan Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Mantra-mantra yang dikumpulkan dan disusun disebut dengan Samaweda Samhita. 3. Maharesi penyusun Yayurweda. Maharesi Vyasa kemudian menugaskan Maharesi Vaisampayana untuk menyusun kitab Yayurweda Samhita. Maharesi Vaisampayana khusus menghimpun mantra-mantra yang memuat tentang ajaran pokok Yayurweda Samhita. 4. Maharesi penyusun Atharwaweda. Kitab suci Atharwaweda Samhita disusun oleh Maharesi Sumantu. Maharesi Sumantu diberikan kewenangan oleh Maharesi Vyasa khusus menghimpun mantra-mantra yang berkaitan dengan ajaran-ajaran yang bersifat magis. Cerita tentang Maharesi penerima wahyu. 1. Maharesi Getsamada. Maharesi Getsamada adalah seorang Maharesi yang berasal dari keluarga Angira. Dalam kehidupannya, Maharesi Getsamada sangat disiplin dalam melaksanakan ritual-ritual keagamaan.
setiap pagi melaksanakan Surya Sewana, membaca doa pada siang dan sore, serta selalu melakukan perenungan diri dengan melaksanakan meditasi secara rutin. Beliau adalah seorang maharsi yang sangat rajin dan tekun dalam mendekatkan diri ke hadapan Sang Hyang Widi. Maharsi Gretsamada sangat berjasa bagi umat Hindu. Beliau mengumpulkan mantra-mantra Rigveda. Kemudian mantra-mantra tersebut beliau tulis menjadi buku Rigveda Mandala 2. Maharsi Wiswamitra. Maharsi Wiswamitra adalah maharsi penerima wahyu Rigveda Mandala ketiga. Sebelum menjadi maharsi, beliau adalah seorang kesatria. Beliau meninggalkan kerajaannya dan melakukan tapa brata ke dalam hutan. Setelah melakukan tapa brata yang begitu tekun dan disiplin, akhirnya beliau mendapatkan anugerah menjadi maharsi. Beliau adalah raja terkenal yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Keuletan beliau dalam melaksanakan meditasi membuat beliau mampu mendengar sabda suci Sang Hyang Widi yang kemudian beliau kumpulkan dan tulis menjadi kitab Rigveda Mandala 3. Maharsi Wahmadewa. Maharsi Wahmadewa adalah seorang maharsi yang sangat suci. Beliau disebut dengan Brahmana sempurna. Beliau dikatakan sebagai Brahmana sempurna karena semenjak di dalam kandungan ibunya, beliau telah menunjukkan keajaiban-keajaiban sejak kecil. Beliau sering bicara dengan Dewa Indra, juga berbicara dengan Dewa Aditi. Kemampuan beliau ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kelebihan dibandingkan orang kebanyakan. Maharsi Wahmadewa sejak kecil selalu berdisiplin diri untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi, sehingga beliau mendapatkan wahyu yang diterima dalam bentuk Rigveda Mandala 4. Maharsi Atri. Maharsi Atri menyusun Rigveda Mandala 5. Maharsi Atri lahir di lingkungan keluarga Brahmana. Terlahir di keluarga Brahmana, pada masa kecil beliau terbiasa hidup dengan tatanan kehidupan seorang Brahmana. Kehidupan seorang Brahmana selalu mendekatkan diri ke hadapan Sang Hyang Widi. Maharsi Atri adalah seorang resi yang disiplin dan tekun dalam melaksanakan ajaran agama. Setiap hari beliau selalu melaksanakan meditasi untuk mendekatkan diri dengan Sang Hyang Widi. Selain Maharsi Atri, juga terdapat keluarga-keluarganya yang lain sebagai penerima wahyu Weda. Keluarga besar Maharsi banyak yang menerima sabda suci Sang Hyang Widi. Sebanyak 36 orang keluarga Maharsi Atri yang menerima wahyu Sang Hyang Widi. Keluarga besar Maharsi Atri sangat besar jasanya. 5. Maharsi Bharadwaja. Maharsi Bharadwaja sangat berjasa dalam mengumpulkan ayat-ayat Rigveda Mandala 6. Sebagian besar ayat-ayat Rigveda diterima oleh beliau karena kesucian hatinya. Selain beliau, terdapat nama-nama lain yang dihubungkan dengan beliau sebagai keluarganya. Maharsi Bharadwaja selalu berpikiran suci. Beliau rajin mendekatkan diri ke hadapan Sang Hyang Widi sehingga beliau menerima wahyu. Ketekunan beliau dalam menyusun mantra-mantra Rigveda, maka dari itu kita wajib meneladani perilaku luhur beliau. 6. Maharsi Wasista. Maharsi yang banyak dikaitkan dengan turunnya wahyu Rigveda Mandala ke-7 adalah Maharsi Wasista. Nama Maharsi Wasista banyak disebutkan dalam kitab Mahabharata. Maharsi Wasista adalah seorang maharsi yang tekun dan penuh semangat. Beliau tinggal di hutan Kamyaka. Beliau belajar di tempat yang sepi dan sunyi. Beliau banyak mendapatkan wahyu Rigveda. Mantra-mantra yang diterima oleh Maharsi Wasista disusun menjadi Rigveda Mandala 7. 7. Maharsi Kanwa. Maharsi yang ketujuh penerima wahyu Sang Hyang Widi adalah Maharsi Kanwa. Maharsi Kanwa adalah orang suci yang tekun menjalankan kesucian diri. Karena ketekunan beliau menjaga kesucian,
beliau mendapat wahyu dari Sang Hyang Widi. Selain itu, beliau juga sangat dikagumi karena kesabaran dan kebijaksanaannya. Wahyu-wahyu yang diterima beliau disusun menjadi Rigveda Mandala 8. Anak-anakku yang hebat, demikianlah materi tentang menghargai Maharsi penerima Wahyu Weda. Semoga pembelajaran di hari ini dapat memberikan pengetahuan bagi kalian, sehingga kalian tetap semangat untuk belajar. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat. Demikian tayangan kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.